Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua, sahabat channel The Warna. Nah, di kesempatan kali ini atau sore hari ini, tepatnya pukul 2, kita ke lahan porang juga, dimana lahan sebelumnya atau video sebelumnya telah kita lihat juga. Kita berkunjung ke lahan tanaman porang kita, dimana tanaman porang kita ini mayoritas kita tumpang sarikan dengan beragam tanaman seperti cengkeh dan lada. Ya, seperti itu. Jadi kita memanfaatkan lahan. Jadi ceritanya itu gak sia-sia lahannya. Walaupun kita memiliki juga tanaman jangka panjang, sebagai tambahan kita tanaman porang di sela-sela tanaman utama itu. Jadi kita dapat hasil atau profit dari tanaman porang. Nah, seperti tampak pada layar, ini adalah polybag karung, yang dimana kita tanami tanaman porang. Sebelumnya juga kita sudah mereview bagaimana tanaman porang kita yang ditanam di media polybag karung. Jadi seperti ini penampakannya sekarang, yaitu di bulan Agustus tanggal 21. Jadi cuman nampak semak belukar ya. Tapi ini sudah disemprot dengan racun gulma. Ini yang kelihatan itu porang-porang yang tumbuh di media polybag karung yang sisa-sisanya. Jadi yang karung-karung lainnya itu sudah kosong atau tanaman porang kita sudah dorman. Ini semua adalah polybag karung yang sudah kosong. Jadi kesempatan kali ini kita hanya mengunjungi tanaman porang kita atau lahan porang kita. Tetapi ada yang aneh, bin ajaib ya. Ini tanaman porang kita ada 2 batang yang tumbuh menyusul. Jadi dia baru tumbuh. Jadi ceritanya itu pas kemarin tumbuh di musim lalu, dia muncul adalah bunga. Jadi dia muncul bunga, kemudian saya potong dengan harapan bisa tumbuh daun. Setelah saya potong dan saya tunggu-tunggu, dia tidak tumbuh. Jadi baru beberapa bulan kemarin baru tumbuh dengan tunas dengan batang. Jadi dia sudah tidak tumbuh bunga kembali, dia menghasilkan daun seperti ini. Ini juga sudah memunculkan bubil-bubil katak ya, sudah jelas kelihatan. Ini juga pernah saya upload beberapa minggu yang lalu. Kok masih ada yang tumbuh? Nah, itu kan seharusnya di luar dari musim ya. Kalau kita selalu berkaca di musim, karena tanaman porang itu ya musiman tumbuhnya. Kalau di daerah Sulawesi sendiri itu di sekitar bulan-bulan 11, 12 baru ada muncul tanaman katak, tapi tanaman porang. Tapi di lahan kita ini terlambat tumbuh, ada 2 batang. Kemudian ini juga bedengan ini
bedengan ini adalah bekas tanaman porang yang kita tanam dari biji katak. Jadi biji katak 200, isi 200 per kilogramnya. Dia sudah muncul atau tumbuh porang. Tapi kalau dilihat dari sisi pertumbuhannya yang seperti ini, dia adalah jenis porang dari bibit katak. Jadi ini yang dihasilkan dari katak. Itu juga kalau ini kemungkinan besar bukan katak, jadi dia dari hasil umbi mini yang isi 50 sampai 70 per kilonya. Juga bagaimana untuk periode musim tanam ini, karena sekarang itu kita lihat cuacanya sudah tidak menentu. Diprediksi kemarin di awal-awal bahwa kemarau itu terjadi di bulan-bulan 8, dan itu terjadi di tahun-tahun sebelumnya. Tetapi pada tahun ini tuh bulan 8 itu curah hujan masih tinggi. Jadi seperti kita lihat itu tanahnya masih sangat basah. Kemudian anehnya muncul tanaman-tanaman porang. Kita tumbuh, ada yang bagian atas juga sudah tumbuh. Kita akan coba cek ke daerah sana, apakah ada juga yang tumbuh. Nah, satu lagi yang unik, kalau di lahan sebelumnya kita itu melakukan penambahan lahan. Nah, di lahan kali ini kebetulan mungkin atau bagaimana, tetangga kebun kita yang bagian sana itu dia mau jual lahannya, kemudian kita beli. Ya, kita beli aja sekalian karena berdekatan. Jadi kita beli mumpung berdekatan lokasi, berseberangan juga kayak video sebelumnya itu berseberangan semua. Jadi alhamdulillah ada penambahan lagi untuk lahan tanaman porang. Ini adalah tanaman porang. Kalau dilihat dari daun yang dihasilkan itu kemungkinan ini dari umbi mini. Kemudian ini juga sudah muncul tunas baru. Kalau ini dari katak sudah jelas ya, katak. Kemudian ini adalah tumpahan sarinya, ada merica, lada, sudah memerah semua, tinggal menunggu panen. Kemudian untuk tanaman cengkehnya sudah dipetik, kalau nggak salah minggu lalu ya minggu lalu kayaknya. Kemudian untuk tambahannya lagi, bonusnya yaitu kita tanam tumpahan sari, dapat porangnya, dapat tanaman jangka panjangnya seperti cengkeh, merica, sudah siap dipanen juga, sudah memerah. Mayoritas sudah memerah semua. Tapi karena kesibukan juga belum sempat kita panen. Nah, ini adalah bedengan semua. Jadi mungkin pada video-video sebelumnya ini tampak seperti lahan kosong saja karena sudah tidak banyak tumbuh tanaman porang. Nah, ini yang tumbuh. Analisa saya, ini adalah umbi yang kita tanam dulu, kemudian yang belum tumbuh. Nah, setelah beberapa bulan terakhir diguyur hujan, makanya dia baru tumbuh. Ini ada beberapa pohon yang tumbuh. Jadi tinggal bedengannya yang lain yang masih kelihatan. Merica.
dari ambil gambar dari atas sini saja. Kalau yang lahan ini itu sudah full juga semua kita tanami, kelihatan dengan jelas itu bedeng-bedengannya semua sampai ke bawah juga. Nggak usah kita turun untuk mengeceknya, kita berjalan saja. Nah, ini tanaman poranya sudah tumbuh. Nggak tahu juga kenapa sampai bisa tumbuh di secepat ini, karena biasanya di tanaman porang tumbuh itu kalau khusus untuk daerah Sulawesi dia di bulan 11. Seperti ini, bisa yang kelihatan adalah bedengannya. Oke, bercerita tadi tentang lahan baru yang kita siapkan juga, yang baru kita beli. Ini adalah lahannya. Oh, tunggu dulu. Ini tanaman poranya sudah tumbuh, ada juga sudah yang tumbuh tunas seperti itu. Jadi tidak seragam. Jadi seperti itu tanaman porang kita yang tanam bersamaan dulu semuanya, dia tidak tumbuh dan baru tumbuh setelah beberapa bulan terakhir diguyur hujan. Seperti ini, banyak yang tumbuh kayak sudah tanaman liar. Nah, ini adalah lahan yang baru yang kita sudah persiapkan juga rencananya untuk tanaman porang kita. Dari ujung sana yang mulai dari ini kelapa, terus mutar sampai di ujung sana yang ada sapi, turun ke bawah. Itu adalah lahan yang kita persiapkan untuk tanaman porang. Kemudian bagian atasnya ini baru dibersihkan atau dibabat pohon-pohonnya setelah kemarin kita melakukan pembayaran, dan baru dibersihkan. Itu bagian sananya juga belum bersih. Nanti setelah kemarau baru kita bakar untuk kotoran-kotoran semak-semak, bekas semaknya. Kemudian kita tanami tanaman porang. Oke, kita lanjut dulu ke bagian atas. Kita langsung pada bagian atas. Kalau ini tanaman porangnya sudah tidak ada yang kelihatan, sudah dorman semua. Untuk lahan ini juga ada beberapa yang tumbuh, bedengannya masih kelihatan. Jadi untuk musim ini tidak ada yang kita bongkar, kita lanjut ke musim berikutnya. Tanaman porang ini kalau sudah cengkehnya sudah dipanen, sisa merica-mericanya yang merah itu yang belum dipanen. Itu adalah tanaman cengkeh. Ini ada masih kelihatan jelas ya bedeng-bedengannya semua. Jadi perawatan kalau cengkeh sendiri itu setelah kita petik buahnya, kita melakukan pemupukan. Kalau pupuk yang digunakan sendiri itu saya masih menggunakan SP36, kemudian dikombin dengan pupuk kandang. Saya juga sebenarnya masih bingung kenapa kok masih tumbuh porang di bulan 8 ini. Dia sudah besar, harusnya kan di
Jadi bulan 11, 12 baru tumbuh, berkaca dari tahun-tahun sebelumnya. Tapi ini sudah banyak yang tumbuh-tumbuh. Kita nggak usah turun di bagian bawah karena fokus kita hanya untuk mengecek lahan kita. Yang ini sudah dilakukan penyemprotan gulma. Nah, seperti ini juga sudah muncul tunas. Ini baru bulan 8 ya, lewat pertengahan lah, tapi kok porangnya sudah tumbuh. Bedengan semua tanaman porang kita masih kelihatan jelas. Di kebun kita juga ada rumah singgah, jadi sudah ada 2. Jadi di lahan yang sebelumnya juga ada rumah singgahnya, ini juga ada. Oke, kita cek bagian atas apakah ada juga yang sudah tumbuh porangnya atau bagaimana. Cuma ladanya mau merah. Oh, ternyata ada. Nah, kataknya sudah besar-besarnya. Di sisi 200 lah sampai 300 per kilo. Sudah muncul bulu-bulu katak semua. Banyak yang tumbuh sih sebenarnya. Gak usah ke sana. Coba kita cek bagian atas. Apakah ada juga yang tumbuh atau bagaimana? Jadi ini baru-baru dilakukan penyemprotan gulma. Jadi gulmanya itu belum mati, baru mengalami masih hijau-hijau segar. Nah, ini juga ada tumbuh. Jadi kalau lihat dari fisik tanamannya, dia dari umbi mini kayaknya. Sedangkan untuk di sini bedengannya juga masih nampak jelas, tapi tidak ada yang tumbuh, normal. Oke, mungkin kunjungan lahan porang pada kesempatan kali ini cukup sekian. Semoga apa yang kita tampilkan memberi manfaat dan wasilah kebaikan untuk kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.